Halo, selamat datang di Daily Moon Podcast. Podcast yang menemani kalian setelah melewati berbagai macam aktivitas. Lewat podcast ini, kita saling bertukar cerita di sekitar kita. Selamat mendengarkan. Nah, episode kali ini aku mau ngobrolin tentang insecure lagi, tapi dalam aspek yang berbeda. Sama temen aku, temen deket yang udah jauh banget gak ketemu. Halo Mbak Cecil. Hai. Apa kabar sekarang? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Baik, nggak baik sih sebenarnya. Diteken-teken tugas terus. Ya, semua mahasiswa emang kayak gitu kok. Kamu gimana nih kesehariannya, kesibukannya sekarang? Kita cuma kontekan lewat WhatsApp, always. Kalau kesibukan sekarang sih mungkin cuma baru nyiapin skripsi yang pertama, terus juga laporan-laporan untuk kayak KKN, terus kayak PKL, terus juga mungkin kalau yang di luar kuliah itu aku sibuk ya cuma ngelesin bimbel privat itu aja sih. Berarti kamu menjalanin skripsi di masa-masa susah kayak ini ya, kayak COVID, kayak susah serba terbatas gitu. Iya, kurang lebihnya kayak gitu sih. Kayak ngerasa nggak pengen nyerah nggak sih Mbak? Kayak capek banget nggak sih rasanya? Iya, sering. Jelas kalau misalkan pengen nyerah kayak gitu tuh emang udah sering banget, udah kayak beberapa kali bilang ke orang tua, ke ibu, yang harusnya lulus semester ini, ibu kan pengen aku lulus semester ini. Iya, karena kakakku itu satu itu 3,5 tahun kurang itu udah lulus, sedangkan aku sekarang belum. Terus aku sampai bilang, kapan ya, masih minggu ini atau minggu lalu tuh aku nangis bilang, Bu, aku nggak kuat kalau misalkan aku harus selesai semester ini. Tapi kan bukan faktor kamu kan, sih kayak faktor emang lingkungan, emang yang lain gitu kan. Tapi memang ibuku kalau misalkan udah dikasih contoh yang kakakku kayak gini ya. Jadi ibumu punya patokan gitu. Iya. Kamu ngerasa kayak kurang terus sama kakakmu, anak bungsu. Relate emang kayak gitu. Banget. Jadi kayak kakak dijadiin patokan. Iya, harus kayak. Pernah ngerasa kayak ibu tuh pilih kasih sama kakak? Iya. Berarti jatuhnya insecure lagi kan? Iya. Insecure tentang pendidikan, tentang kehidupan kakak itu kan? Iya. Terus kayak gitu terus. Pernah ngerasa kayak nggak adil, kayak kenapa sih aku dilahirkan jadi anak bungsu gitu? Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Pernah kan, sering banget kan. Terus kayak ngerasa kakak terus jadi contoh gitu kan? Iya, pernah kayak gitu. Makanya setiap ada kakak atau misalkan setiap baru kayak gitu, aku mendingan pilih keluar sih, lebih pilih ke nyibukin diri, kayak misalkan ngerjain tugasnya jadi di luar kayak gitu. Tapi kamu nggak nyoba jelasin ke bapak ibu kan kakak kondisinya berbeda gitu sama aku sekarang. Kakak yang saya kondisinya tuh normal, nggak COVID, terus kayak muda aktivitas yang lain, nggak disambi-sambi yang lain. Kakak sambil kerja juga nggak apa? Kalau dulu fokus kuliah aja. Fokus sambil jualan ini sih, jualan tahu bakso di kampus tapi. Jadi sekalian kuliah, dia sekalian jualan. Nah, sedangkan aku kan sekarang kalau mau jualan pun juga susah. Iya, nggak bisa. Sedangkan passionku bukan jualan kayak gitu. Kamu bimbel ya, Mbak? Iya. Kamu bimbeli SD? SD SMP. Terus yang bagi waktunya gimana? Kuliah, bimbel, pacaran, main. Yang bagi gimana itu? Ya ikutin alurnya aja. Kalau misalkan buat bimbel itu pasti kan udah ada jadwalnya ya, kayak misalkan sore atau misalkan anak-anak kan juga sekarang sekolah online tuh. Baru selesai mungkin jam 3 jam 4, mungkin nanti aku setelah maghrib atau kayak gitu. Itu sistemnya gimana bimbelnya? Kamu promosi diri dari mulut ke mulut? Mulut ke mulut, lebih ke mulut ke mulut. Kamu ngajar apa? Matematika? Kamu jago banget matematika sih, parah tapi. Ya sih. Semua mata pelajaran. Pas kita kerja bareng dulu itu, iya. Kamu ngitung nggak usah pakai kalkulator, gila sih. Miss aku sama kamu, keren banget. Nggak. Kenapa sih bisa kayak gitu? Itu emang dari dulu kecil, nggak tahu kenapa sih, emang suka aja kayak misalkan lihat plat nomor aja nih ya, pasti udah langsung ku hitung-hitung dari dulu. Gila, kamu hidup slow sekali ya. Gampang menghitung ya, padahal kalau di lampu merah kan gabutnya menghitung ya kamu ya. Iya, mau ngapain? Orang gabutnya overthinking, mikirin masa depan, kamu menghitung. Padahal matematika tuh hal paling dibenci di seluruh dunia, soal manusia gitu. Emang suka ikut gitu aja sih. Terus UNY ini kampus tujuan awal atau nggak awal-awal banget sih, kayak cadangan? Iya, cadangan. Soalnya awalnya emang jurusan ini pun juga sebenarnya jujur ya, milihnya tuh karena memang dapat wangsit dari mimpi. Kok bisa? Jadi kan bingung mau masuk di jurusan apa, sedangkan orang tua itu pingin aku kampusnya yang lebih dekat sama rumah, soalnya pulangnya kan malam terus. Udah bingung mau apa, terus akhirnya cuma berdoa aja, ya Allah aku bingung mau masuk jurusan apa, harus tidur. Terus kamu masuk ke pendidikan? Teknologi pendidikan ini. Teknologi pendidikan, gila.
pas awal ketemu kamu tuh kan aku pengen masuk UNY banget Iya. ya zaman dulu. Selalu sampai cerita sama kamu kan pengen masuk UNY, tapi emang rezekinya nggak di situ, rezekinya malah di kampus lain gitu. Kayak aku yang ngerasa insecure, sama kayak ngerasa kenapa sih aku nggak bisa kayak kamu. Berarti kayak tujuanku banget. Tapi pernah nggak kamu ngerasa kayak gitu, pengen suatu tapi kamu nggak dapet gitu? Pernah. Terus gimana tuh kamu yang menanggulanginya gitu? Terus kayak Kalau- aku bisa gitu sebenarnya. Kalau misalkan untuk yang urusan kuliah ini ya sudah, mungkin aku mikirnya oh ya rezekiku nggak harus di sana. Mungkin kalau misalkan sekarang di S1-nya aku nggak bisa ambil jurusan yang aku mau, aku bisa pastiin S2 aku harus bisa masuk ke situ. Oh mau S2 juga? Insya Allah. Amin. Jadi dosen dong berarti. Nggak juga sih, nggak pengen jadi dosen juga sih, lebih pengen buka usaha sendiri aja sebenarnya. Pengen buka usaha sendiri tapi S2. Ya ampun keren banget sih. Panutan. Terus sekarang lagi sama seseorang ya? Iya, Udah nggak jomblo lagi kan? insya Allah. Masih kuliah juga? Masih kuliah, dia di UGM. Di UGM. Kebetulan juga udah S2. Oh S2 UGM, dapat pacar S1 UNY, goals banget, parah. Ini tinggal nikah doang ini, anaknya pinter banget. Iya, amin. Terus pernah nggak kan UGM sama UNY gitu kan, hampir sama. Tapi pernah nggak kayak ada timpang gitu nggak sih? Kalau hal ngomong kan S2. Iya, jelas. Pernah? Iya, Kayak pernah. Jadi kayak misalkan dia tuh seringnya ngomongin politik, padahal kamu tahu sendiri aku tuh anti Buta banget politik. lah. Iya, anti banget lah sama Anti politik. politik. Terus ya udah aku dengerin, terus kalau misalkan aku nggak paham, ya udah dia jelasin. Jadi kayak ya udah kita kayak saling diskusi aja gitu loh. Jadi enaknya sama dia tuh emang kita saling diskusinya bisa diajak diskusi gitu. Tapi kamu pernah pengen masuk UGM nggak sih Mbak? Pernah? Pengen. Tapi emang nggak difokusin ke situ. Nggak, belum difokusin sekarang. Tapi emang jurusanmu yang sekarang ini cocok sama kamu ya? Maksudnya susah nggak ngejalaninnya gitu? Nggak juga sih, mungkin awal-awal mikir apalagi kan ini multimedia ya, aku nggak bisa editing awalnya, nggak bisa edit Oh grafis. itu multimedia? Oh video Iya. interaktif ya? Oh. Itu awalnya aku nggak bisa, tapi kan ya lama kelamaan ternyata ya udahlah dijalanin ya sambil belajar, toh juga nggak ada salahnya juga belajar. bisa Premiere sekarang, keren, bagus. Ya karena diajarinnya itu, Ces. Corel juga ya? Koral juga Bagus. diajarin sama. Bisa loh sharing gitu, saling sambat gitu. Bisa, kita kan Iya. teman sambat, nggak apa-apa, Iya. saling. Terus kayak ngerasa anu nggak sih Mbak, pengen apa ya? Pengen berusaha menjadi lebih baik gak sekarang? Iya harus, Masa-masa kayak gini gitu. pasti itu harus ngerasa apa? Bukan harus selalu ngerasa kayak gitu sih. Gimana tuh caranya biasanya? Ngapain aja gitu? Ya mulai dari diri sendiri sih, misalnya kayak ngerjain deadline terdekat kan, karena untuk yang terbaik itu biar jangan sampai lewat dari deadline. Dan aku bener-bener sampai aku bela-belain buat nggak tidur, atau bahkan ya tidur mungkin setelah subuh buat ngerjain itu kayak gitu. Itu ya, kamu nggak suka ngarep deadline ya? Maksudnya kayak ngarepnya suka jauh-jauh hari gitu ya? Ya karena kalau misalkan aku mikir aku termasuk orang yang mikirnya itu lama aja. Oh mikirnya lama, tapi cepet, maksudnya kayak kalau udah masuk itu cepet yang ngerjain kayak gitu. Tapi kuliah seru kan ya Mbak? Maksudnya kayak Disuruh-suruhin lah. diseru-seruin aja. Pernah ngerasa salah jurusan? Awalnya pernah, tapi ya masa aku mau ngulang lagi kan nggak mungkin. Jadi ya sudah, ya itu jalan satu-satunya, jalanin aja apapun yang terjadi. Toh juga aku percaya Allah tuh sama aku. Jadi nanti apapun yang terjadi nanti pasti bakalan adalah hikmahnya, entah aku dapat rezekinya entah dari temen entah apa, itu pasti nanti ada. Berarti kamu besok S2-nya juga lanjut ke pendidikan? Pendidikan bisa atau Di- ke teknologi. Pengen di mana? Pengennya sih di luar negeri sebenarnya. Pengen di luar negeri. Iya. Pengennya Di Jepang. di Jepang, Korea deket lah. Nanti kalau konser tinggal Iya ya, tinggal jalan deket. aja. Deket. Kita bisa konser bareng lah, iya nggak sih? Iya, nonton Konser konser. bareng kan, seru banget. Terus pernah gak sih kayak ngerasa pas ngerjain tugas itu kayak ngerasa butuh bantuan pacar? Maksudnya kan dia lebih Oh, sering. Makanya aku setiap nugas minimal tuh aku telepon dia atau enggak kita nugas bareng. enak ya diajak diskusi ya gitu ya. Enak banget. Dia pernah gak sih ngerasa ngehakimi gitu? Maksudnya kan dia lebih tinggi, misalnya kampusnya enggak kan? Enggak sih. Dia cuma kalau misalkan lihat aku tuh kayak ya udah nggak apa-apa Kak, ini prosesmu kamu nikmatin dulu. Tapi intinya aku pingin kita tuh berkembang bareng. Jadi Oh grow bareng. grow bareng. Jadi kamu jangan cuma di sini aja, kalau bisa ayo kita cari beasiswa bareng, terus kita lanjut kuliah bareng, nanti kita berusaha bareng-bareng kayak gitu. Hubungan sehat, memang keren banget. Tapi pernah nggak sih kayak kakak harus nuntut
kamu harus gini, kamu harus gitu, sama orang tua juga pernah nggak sih ngerasa gitu? Kalau dituntut kayak gitu kayak kamu harus gini. kalau kakak mungkin enggak, soalnya kakak-kakak tuh mereka punya struggle juga dan mereka nggak mau aku ngalamin struggle yang udah mereka lewatin. Tapi mungkin kalau orang tua, mungkin kan anak-anaknya orang tua aku tuh kan jarang cerita-cerita ya permasalahannya. Terus jadi ya kayak jarang itu curhat. Tuh. Mungkin aku curhat cuma seputaran yang ringan-ringan aja lah, soalnya aku juga tahu kan orang tua pasti punya masalah lain. Jadi ya udah, aku cuma cerita yang ringan-ringan dan orang tua aku nggak tahu itu, jadinya kayak ya kamu harus kayak gini kayak gitu. Tapi kamu sering dibandingin? Sering. Kamu cerita kalau kamu keberatan dengan dibandingin itu? Iya. Cerita. Terus respon orang tua? Respon orang tua ya udah tetap biasa aja. Terus kayak harus kayak kamu harus seperti ini, kamu kayak gini. Nggak, orang tua nggak ngerasa nggak enak sama anaknya udah nuntut. Kan anak punya rezeki masing-masing, jalan masing-masing, gitu nggak sih? Awalnya kayak gitu, tapi lama-kelamaan mungkin lihat lingkungan. Terus ya pas ada kejadian yang hampir mirip, aku bilang, ya gimana Bu, namanya anak punya kejadian masing-masing, punya proses masing-masing, nggak bisa dipaksain yang kayak gimana. Aku pasti bilangnya kayak gitu. Terus ya alhamdulillah sih orang tua mulai dikit-dikit mulai ngerti. Ya ngerti, apalagi sudah kan nggak telat kan kamu tuh hitungannya. Tuh udah 3 tahun ya, 4 tahun ya berarti jatuhnya. Iya. Ya pas dong, maksudnya kayak ideal gitu. Iya, tapi kan dulu kan aku pernah setahun di kampus yang beda, nah sekarang harusnya. Itu UMY itu apa? Nyambi atau apa sih? Kuliah kedua? Enggak, UMY itu dulu aku awal lulus, aku masuknya langsung ke UMY. Oh, kenapa tuh? Karena emang apa ya, pas waktu itu emang aku belum ada motivasi buat kuliah sebenarnya. Terus aku mau kerja sama orang tuaku nggak boleh, aku disuruh ya seenggaknya kamu tetap belajar lah, meskipun itu bukan passionmu ya kamu tetap masuk. Udah masuknya ke yang pendidikan agama. Oh, yang pas kita pertama kali ketemu itu kamu masih di UNY ya berarti? UMY? Udah di UNY. Udah di UNY ya? Oh, terus aku tanya nggak sih? Kamu kuliah apa sih Mbak? Terus kamu jawabnya tentang kurikulum gitu ya? Iya, ada yang bikin kurikulumnya juga. Gitu. Jadi nanti jatuhnya kerjanya harusnya di dinas. Di dinas, PNS berarti. Insya Allah. Yang masih nggak tahu sih kan. Amin. Kita rezekinya. Iya, kan di luar negeri dulu gitu. Iya. Ya ampun, semoga tercapai ya Mbak. Ya, amin. Kayak semua tuh kayak pengen dia dirancang gitu kan, tapi kan Allah yang nentuin, Allah yang kayak ngasih jalan gitu kan. Iya, enggaknya kalau aku pikirnya hasilnya gimana nanti ya yang penting kita ikhtiar dulu aja gitu. Terus pengen sih Mbak, pengen berusaha pengen kayak orang lain nggak, kadang-kadang ngerasa dia pendidikannya tuh bagus sambil ini sambil itu, tapi aku belum bisa kayak dia gitu. Pernah ngerasa gitu? Pernah. Sama temen artis kan? Oh, temen ada yang kayak gitu? Temen enggak, lebih sama ke mas ini. Oh, mas pacarmu? Iya. Doimu? Soalnya dia kuliah, dia juga nyambi usaha, entah yang jual baju, jual tas gitu. Ya menurutku usaha apapun sekecil itu berarti dia udah nunjukin kalau dia tuh kerja keras kayak gitu loh. Dia ya, maksudnya kayak bertanggung jawab kayak gitu. Berarti emang sevisi dan semisi. Ya nggak sih? Ya insyaallah. Terus dalam pendidikan juga dia tuh mantep gitu, sama cocok gitu kan. Kamu kayak pernah ngerasa gitu nggak Mbak? Kayak aku tuh udah berusaha tapi tuh gagal terus. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Terus nanggulinnya gimana? Kayak kamu berusahanya gimana? Mulai dari nol lagi kalau udah kayak gitu ya, kayak enggak, kamu udah di tengah jalan nih. Udah di tengah jalan. Terus kamu rasa kayak aku tuh kayak kurang maksimal di awal. Terus gimana tuh kamu? Ngerasa nyesel, ngulang dari awal atau gimana? Enggak sih, kalau itu ya udah lanjutin apa aja yang udah ada, tapi dengan catatan aku harus lebih serius lagi. Pernah nggak? Pas kapan itu biasanya? Ceritain boleh. Ya itu ya yang pas kuliah ini, pas semester keberapa ya? Semester ketiga kebetulan. Pas itu kan UAS, waktu UAS kan tahu ya, UAS itu pasti banyak tugas akhir. Sedangkan orang tua ibu itu baru di luar kota dan itu baru Ramadan. Tugas itu kayak rasanya tuh berat banget, kayak pol-polan gitu. Iya, mana nggak ada orang tua, bener-bener kayak pure ngerasa mending ya kalau anakku mungkin nggak bakalan ngurusin rumah, nggak kayak masak, bersih rumah itu enggak. Jadi itu kayak aku bener-bener tidur itu cuma sejam doang. Terus pusing banget. Kamu darah rendah nggak sih? Iya, darah rendah. Kamu darah rendah, punya emas juga kan? Punya. Nah di situ itu baru Ramadan itu Jess. Bayangin aja kayak misalkan aku jam 7 atau jam 6 tuh aku udah harus bangun, udah harus kayak bersih rumah. Terus
Habis itu ada kuliah jam 7:30 atau jam 8. Itu aku kuliah baru pulang tuh jam 2.40 lah, paling lama. 2.40 siang kan? Siang. Setelah itu jam 4 aku ngajar. Selesai ngajar itu jam 8 malam. Nah, jam 8 malam aku sempat nugas mungkin cuma sampai jam 2 pagi. Nah, jam 2 pagi itu aku harus masak buat yang sahur. Wow. Dan itu aku berasa lihat rumah kayak aduh kok rumahku nggak sebersih yang pas sama ibuku ya. Itu aku udah kayak nangis. Kamu kayak berusaha untuk menjadi sosok ibu juga, jadi sosok mahasiswa juga. Nah, itu kayak double job. Aduh, iya makanya. Keren Itu yang kayak aduh. Terus akhirnya aku nangis sih ke ibuku, Bu, aku nggak bisa sebersih yang biasanya, nggak bisa sebersih ibu. Terus ya udah nggak apa-apa, akhirnya bilang ke bapak. Untungnya bapak tuh mau untuk bantu-bantu dikit. Nah, saling berpartisipasi gitu. Tapi kamu termasuk anak yang pengertian kok, maksudnya kayak bisa bagi waktu antara rumah, antara mahasiswa, tugas gitu ya nggak sih? Ya kurang tahu sih kalau itu. Terus ada nggak Mbak pesan-pesan buat orang yang suka insecure tentang lingkungan, pendidikan atau tentang hal-hal yang sebenarnya nggak usah di-insecurein sebenarnya? Pernah ada nggak pesan-pesan gitu? Kalau misalnya baru insecure kayak gitu yang udah paling berat banget, kamu nangis sekarang tuh nggak apa-apa. Tapi nanti setelah kamu nangis berjuang lagi. Berjuang lagi. Jangan pernah berhenti. Itu sih kalau prinsipku. Makasih Mbak Cecil. Terima kasih guys, episode kali ini seru banget. Banyak banget hal yang bisa dipetik, banyak banget hal yang bisa diambil dari sosok Mbak Cecil, teman lama. Terima kasih. Di episode selanjutnya kita bakal bahas yang lebih seru lagi, tetap di Diamond Podcast. Makasih Mbak Cecil udah datang.